Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan NIM 051542312. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengerjakan tugas 1 untuk mata kuliah Administrasi Jaringan. Adapun saya akan membacakan dulu untuk deskripsi tugasnya adalah sebagai berikut. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan: kantor pusat departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, tersedia koneksi WAN untuk kantor cabang. Untuk kantor cabangnya sendiri, total perangkat 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia adalah 192.168.10.0/24. 1. Desain subnetting. Ini pertanyaannya ya. Rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok IP, alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet, subnet mask, kemudian alamat jaringan, rentang alamat IP yang dapat digunakan, dan alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, tadi sudah diberikan tabel kosongnya. Ini saya sudah menjawab untuk soal nomor 1, desain subnetting. Untuk efisiensi yang mendukung pertumbuhan di masa depan, ini saya menggunakan teknik VLSM, yaitu Variable Length Subnet Mask, di mana panjang subnet mask disesuaikan dengan kebutuhan host setiap segmen. Kemudian blok alamat utama yaitu 192.168.10.0/24. /24 itu adalah segmen dengan total alamat IP 256 dikurangi 2 gitu. Jadi di sini sudah ada tabel subnettingnya. Yang pertama ada divisi, ada kebutuhan host, ada subnet mask, ada network address, sama usable rank dan broadcast address. Di sini saya juga menambahkan untuk spare host karena di sini kita tidak hanya mencukupi untuk saat ini, tetapi juga untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu untuk tabel subnettingnya. Untuk divisi penjualan, itu kebutuhan hostnya adalah 50. Kita memakai subnet mask yang /26. Kenapa mengambil slash yang 26? Ini diambil dari tabelnya. /26 itu dengan maksimal hostnya itu bisa sampai 64 dikurangi dengan 2 IP untuk IP network address dan broadcast address. Jadi sudah kesepakatannya apabila totalnya ada 64, itu pasti ada yang namanya broadcast address dan network address. Network address itu dimulai dari 0. Jadi apabila kita ada IP-nya dengan segmen 10.0, maka address network address-nya adalah yang paling kecil. Kemudian di sini usable rank-nya adalah rank yang bisa digunakan untuk user. Jadi kebutuhannya 50, tapi kita pakai yang /26 dengan subnet mask-nya berarti 255 berdasarkan dari tabel subnet mask-nya. Gitu. Jadi rank-nya itu kita bisa pakai di IP yang
192.168.10.1 sampai 62. 1 sampai 62 totalnya ada 62 kebutuhan, ada 62 host yang bisa digunakan karena kebutuhannya hanya 50, tapi kita menyediakan 62. Jadi di sini ada spare hostnya sekitar pasti ada 12 IP. Kenapa di penjualan itu dilebihkan ke 12? Kemudian broadcast address adalah yang paling belakang. Jadi dari 0 sampai 63 itu 64 IP address. 0 tidak bisa digunakan untuk host, tapi digunakan untuk network address, dan 63 itu digunakan untuk broadcast address-nya gitu. Kemudian dari segmennya atau divisi pemasaran itu membutuhkan hostnya sebanyak 30 host. Maka yang saya pakai itu subnet masknya sama di /26. Di /26 untuk kelas C-nya. /26 ini sama 64, tapi karena yang tadi sudah sampai di 63, berarti kita mulai dari alamat networknya, itu network addressnya adalah 192.168.10.64. Jadi dan diakhiri dari penambahannya jadi akhiri dengan IP di 127, 192.168.10.127. Dan untuk rank IP-nya itu bisa dari 65 sampai 126. Jadi host yang bisa pakai itu dari IP 192.168.10.65 sampai 126. Kenapa ada banyak di sini? Karena untuk pemasaran biasanya kemungkinan membutuhkan lebih banyak gitu. Jadi walaupun ini sebenarnya bisa dipakai yang prefix-nya yang 27 tapi ngepas. Jadi saya memutuskan untuk memakai yang /26 dengan user 64 seperti itu. Dan diakhiri dari rank IP-nya ke 127. Kemudian untuk kantor cabang ini itu kebutuhan hostnya adalah 20 user. 20 user ini berarti subnet masknya kita memakai yang di prefix atau lengthnya itu di /27. /27 kita lihat di sini di tabelnya itu hostnya bisa 32 artinya 30 bisa dipakai untuk user. Ranknya sendiri itu dari 192.168.10.129 sampai 158, karena dari 127, 128-nya ini kita pakai buat network address, dan yang di terakhir IP-nya ini 195 kita pakai untuk broadcast address. Jadi ada penambahan 10 untuk di cabang spare hostnya yang masih bisa kita gunakan untuk di waktu yang akan datang. Kemudian ada IT atau teknologi informasi, divisinya membutuhkan 10 host. 10 host itu lebih sedikit lagi, kita pakai yang subnet masknya 255, 255, 255, 240 di prefix /28. 28 itu 16 host. 16 host dikurang 2, jadi 14 masih ini. 14 itu kita dari rank 10.161 sampai 174 bisa digunakan sebagai host. Untuk network address-nya di 160 dan broadcast address-nya di 175. Dengan sisa IP masih ada spare 4 IP. Kemudian
untuk server di PC server ini atau segmen server ini membutuhkan host 5, maka saya pakai juga subnet masknya yang 255.255.255.240/28 atau prefixnya 28 dengan total user maksimal sama di 16 dikurang 2 jadi 14 dengan IP awalnya itu di 170, 176, 192.168.10.176 diakhiri dengan IP broadcast yang akan digunakan untuk IP broadcast 192.168.10.191. Jadi ranknya yang bisa digunakan 177 sampai 190. Untuk spare hostnya sendiri ini ada sisanya 9 dari kebutuhannya yang bisa dipergunakan lagi. Kemudian saya juga menambahkan ada link one link wide area network untuk P2P ya, point to pointnya, yaitu kebutuhan hostnya kan 2 untuk jalur ke kantor cabang dan ke kantor pusat. Kita pakai 255 /30 itu hostnya maksimal 4 itu berarti kita punya 4 IP yang berbeda. 4 IP yang berbeda itu digunakan untuk yang pertama network addressnya di setelah 191 nih, dari rank 192.168.10.192 juga untuk network addressnya. Kemudian yang bisa digunakan yaitu 193 dan 194. Sementara untuk IP 192.168.10.195 itu digunakan sebagai broadcast address. Jadi spare hostnya adalah 0. Seperti itu. Untuk yang nomor 1 keterangannya sudah cukup jelas. Sekarang kita akan beralih ke yang nomor 2. Untuk nomor 2 itu tabel routing. Buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet mask, next hop atau interface yang digunakan. Konfigurasi IP1. Untuk konfigurasi IP1 sendiri, ini saya menggunakan router pusat, yaitu IP-nya di sini. WAN-nya yang bisa kita pakai 192.168.10.193 dan router cabang 192.168.10.194. Jadi di sini kita point to point, jadi masih tetap ada satu segmen. Adapun tabel routing statik kantor pusatnya adalah sebagai berikut. Untuk destination networknya itu di 192.168.10.128. Ini destinationnya masih di ranknya yang kantor cabang, kita arahin ke sini. Kemudian subnet masknya mengikuti kantor cabang 255.255.255.224. Kemudian next hopnya adalah ke interface-nya ke IP 192.168.10.194 di sini. Ke next hopnya ke router cabang. Ini adalah IP untuk ke router cabang. Jadi dari keterangannya, dari router pusat itu kita tembakkan ke routernya cabang, dari jaringannya menuju jaringan cabang.
kantor cabang seperti itu. Kemudian setting router pada cabang. Destinasi networknya adalah yang pertama 192.168.10.0, yaitu adalah IP yang digunakan ini untuk yang pertama kali network address-nya. Kemudian subnet masknya 192.192 itu ini 192 jalur networknya, network address-nya buat si WAN seperti itu. Kemudian hop-nya ke 192.168.10.193. 193 itu rank-nya adalah di sini nih. Jadi dia bisa tembus ke divisi penjualan seperti itu. Divisi penjualan kan ada di sini. Kemudian melalui interface yang 10.193. Kemudian di setting lagi untuk 192.168.10.64. Untuk destinasi networknya 64 kita lihat di sini. Ini destinasinya menuju ke sini nih, ke pemasaran dari jalur yang 192.168.10.64. Dengan subnet masknya berarti sama 192 tuh ini ya, pemasaran. Kemudian hop-nya itu sama 192.168.10.193 menuju ke divisi pemasaran. Nih hop-nya nih 193. Jadi ke 93 tuh ke sini, ke router pusat. Jadi hop-nya pokoknya dia ke router pusat, tapi di subnet masknya ditentuin ke arah divisi-divisi yang dituju. Begitu juga dengan yang ketiga 192.168.10.160. Subnet masknya 255.255.255.240. Kenapa pakai 240? Karena adanya di sini kita mau nembak yang IP dari IT, dari teknologi informasi, sama routernya itu pasti masuknya ke sini, jalur WAN-nya. Jadi di sini masih ke jaringan internal. Kemudian 192.168.10.176 itu adalah alamat dari server. Nih, jalur yang kita pakai addressnya, network addressnya di 176. Maka kita buat subnet masknya tetap di 240 dan melewati jalur ini. Jadi ini adalah hop-nya, interface-nya itu jalurnya pakai yang ini kantor pusat. Jadi seperti itu dari kantor pusat. Dari kantor pusat kita hanya setting ini, setting supaya bisa berkomunikasi dengan kantor cabang. Dari kantor cabangnya sendiri kita harus setting di routernya seperti ini agar bisa berkomunikasi secara point to point dan dari kantor pusat ke kantor cabang. Jadi dua soal itu sudah terpenuhi. Dengan konfigurasi seperti ini akan ada jaringan lokal yang terhubung antara 50 perangkat divisi penjualan, terus divisi departemen pemasaran, TI, itu semuanya terhubung dalam satu jaringan walaupun dibedakan cabangnya itu di kota lain. Ini adalah contoh sederhana dengan menggunakan teknik VLSM, variable length subnet mask, di mana kita sesuai dengan kebutuhan. Mungkin segitu saja penjelasan dari tugas 1 saya untuk mata kuliah administrasi jaringan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, mohon dikoreksi kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.